Kita lanjutkan lagi hari ini, ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky. Tapi kali ini nggak ngomongin buku, kita ngomongin politik lagi, balik lagi ke bisnis kita, bisnis utama kita, Pilpres ya, Bung Rocky. Jadi akhirnya Agus Harimurti, Ketua Umum Partai Demokrat, buka suara juga. Dia melalui dalam jumpa persnya kemarin, dia bukan kemarin, tadi dia menyatakan oke, mereka sudah move on gitu, menatap masa depan, mencari partner koalisi lain. Jadi artinya satu, dia menutup pintu untuk kembali ke koalisi perubahan untuk kesatuan. Itu clear, saya kira di situ ya tegas. Yang kedua, ya dia mengucapkan selamat untuk pada Anies dan Muhaimin, dan masih membuka peluang mungkin di pada kesempatan lain bisa tetap bekerja sama. Saya kira ini cukup bagus lah ya kalau pernyataannya seperti itu. Saya kira itu penyelesaian yang manis gitu, yang etis, karena orang mau lihat profil Agus Harimurti sebagai seseorang yang ingin menangani soal dan selalu menganggap bahwa ya masanya belum tiba mungkin tuh, dan ada faktor-faktor lain yang dia sudah prediksi dari awal tuh, dan itu justru yang meneduhkan tuh. Itu sama seperti ketika AHY kalah waktu pilkada, juga mengucapkan hal yang sama tuh. Di tengah-tengah kemarahan orang, ya AHY muncul dan menganggap oke, terima kasih kami kalah, dan tidak akan berhenti untuk memperjuangkan apa yang disebut hak, atau dalam tema ini apa yang disebut sebagai tema perubahan tuh. Tentu orang menilai faktor itu dan menganggap bahwa ada kematangan pada AHY. Walaupun akhirnya orang berhitung bahwa sayang sekali kendaraan perubahan itu tidak tuntas diasuh oleh Partai Demokrat. Tapi tentu Partai Demokrat punya alasan yang juga harus kita hormati, bahwa mungkin dia menganggap bahwa ya nggak mungkin ada perubahan kalau calon presidennya datang dari versi yang tidak ingin berubah, yaitu Caimin. Tetap dianggap itu faktor Jokowi. Jadi sebetulnya itu diselesaikan dengan baik, walaupun ada tema-tema lain yang membuat kita merasa bahwa masih ada kegundagulanaan, tetapi cepat dipadamkan tuh. Dan kalau saya baca komentar-komentar publik justru apresiasi terhadap sikap Demokrat itu, bahwa memang ada yang keliru di dalam watak kepemimpinan Anies. Tapi Anies juga berhak untuk menerangkan bahwa hal-hal yang sebetulnya keliru itu tidak dijelaskan, tetapi time is running out. Udah nggak ada waktu lagi tuh. Jadi udah kita anggap aja bahwa itu udah berakhir. Dan tentu kita menduga akan ada koalisi baru, karena kalau enggak kan Demokrat itu jadi penonton dong. Tetap energi AHY tidak boleh dihentikan hanya karena berhenti atau keluar dari koalisi Anies. Ya. Oke. Sebelum kita ngomongin peluang koalisi baru ya, tadi ada kan bicara soal komentar para netizen ini juga, saya kira banyak yang juga menarik, karena ada yang komentarnya begini, nggak apa-apa dikhianati Anies B, tapi kan tetap yang Anies A tetap setia, katanya begitu. Ya, bagian-bagian ini juga menarik itu. Komentar-komentar saya ikut nikmati itu. Jadi kemampuan masyarakat kita untuk melihat apa yang sublim, apa yang tersembunyi sebetulnya itu bisa membuat analis luar negeri menilai bahwa Indonesia sudah matang itu. Walaupun ada konflik, tapi selalu bisa diselesaikan. Dan ini justru menyangkut reputasi Partai Demokrat yang berkali-kali hendak ditundukkan oleh kekuasaan, mulai dari usaha perampokan partai dan galang gulung soal capres sekarang tuh. Dan akhirnya juga belajar dari situ. Tapi kalau kita bikin prediksi ke depan itu, kira-kira apa yang hendak dilakukan oleh Partai Demokrat? Dan itu pentingnya secara tidak terlalu lama, Demokrat harus menghasilkan kembali energi atau energi cadangannya. Kita anggap aja tetap ada energi cadangan tuh. Nah, kita nggak ingin menduga itu, tetapi tentu hal yang harus dipastikan bahwa Demokrat karena merasa bahwa lokomotif Anies itu tidak lagi
seiring dengan ide perubahan, maka mesti Demokrat mengikuti ide baru yang bisa dia ciptakan sendiri kan. Jadi kalau Demokrat akhirnya berhenti atau sekedar ingin menyelesaikan dengan cara mencari gerbong baru, itu artinya Demokrat juga menyesal sebetulnya keluar dari Anies, tetapi belum bisa menemukan gerbong baru tuh. Nah, Demokrat diminta mungkin dalam 3 hari ini mengucapkan, mungkin dia bilang kita akan lead dengan ide yang sama, tapi dengan komposisi yang berbeda tuh. Itu lebih tenang. Jadi Anies mengerti bahwa ya Demokrat memang lebih teguh di dalam ide perubahan. Anies juga mesti mengakui bahwa ide perubahan itu tidak mungkin dimaksimalkan melalui Caimin, kan itu lebih enak. Walaupun bagi Nasdem merasa bahwa yang penting menang, bukan soal perubahan tuh. Itu juga kalkulasi yang agak pragmatis, karena orang menganggap ya kalau menang tanpa perubahan ya mending ke Prabowo aja, lebih jelas posisi Pak Prabowo kan. Ya. Oke, tapi kalkulasi politiknya gara-gara yang selalu kita sebenarnya persoalkan sejak awal, yakni presidensial threshold 20% itu membuat Demokrat sekarang juga tidak punya kemewahan untuk dia melakukan manuver kan, Bung Rocky. Pilihannya sekarang ini paling galau kan mungkin dia P3 bersama PDIP gitu. Tapi kalau dengan P3 kan tidak cukup juga untuk membentuk faksi baru atau koalisi baru gitu. Dan kalau kemudian berharap katakanlah dengan PKS, ya rasanya sih PKS sudah nyaman lah meskipun belum bisa menerima Caimin, tapi dia kan sudah menyatakan tetap melanjutkan mendukung Anies. Jadi rasanya sih menurut saya memang kita mesti menunggu bagaimana ya silat politiknya Demokrat sehingga dia bisa tetap bertahan dengan ide gagasan perubahan itu gitu. Itu yang kita sebut kondisionalitas yang menjadi absolut. Kan waktu Demokrat mengucapkan perubahan, semua orang menganggap bahwa hanya melalui Anies AHY perubahan bisa dilakukan. Memang secara kualitatif cuma itu. Kan nggak mungkin Anies dengan Sandi, Anies dengan Caimin, Anies dengan Erick Thohir segala macam itu kan. Tetap orang tahu bahwa Anies itu memang antitesa, dan SBY antitesanya bahkan lebih kuat dari Anies tuh. Karena SBY selalu diposisikan sebagai faktor yang terus-menerus mengganggu stabilitas politik rejim. Jadi itu intinya kan, Nasdem tidak pernah dianggap sebagai pengganggu. Surya Paloh iya, tapi Nasdem itu siksa, karena di dalam Nasdem ada juga yang masih ingin meneruskan proyek Jokowi, sehingga di awal-awal tidak setuju dengan tesis Anies kan. Kan banyak teman-teman Nasdem yang menganggap ya Anies terlalu jauh tuh kalau antitesis itu kan. Itu dasarnya begitu. Tetapi Demokrat udah final, dia mau jadi antitesis memang tuh. Jadi ini kesulitannya tuh, bahwa Demokrat memang agak absolut dalam mengejar antitesis perubahan itu, tetapi secara pragmatis dia nggak dapat komposisinya nggak dapat tuh. Dan kita mau tunggu sebetulnya apa idenya ya. Kalau misalnya ide perubahan itu diinvestasikan pada Prabowo ya nggak bisa jalan. Kalau ide perubahan itu diinvestasikan pada Ganjar sama juga tuh. Jadi mungkin Demokrat akan ambil posisi yang betul-betul absolut bahwa memang dia tidak akan ikut pemilu, tapi dia akan setiap saat itu mengucapkan semacam ide radikal yang nanti akan menggumpal menjadi gerakan masyarakat sipil. Kira-kira itu yang saya bayangkan kan. Kan cuma cara itu tuh yang sebetulnya dalam bayangan kita FNN berkali-kali itu namanya people power kan. Dasarnya itu sebetulnya tuh. Tapi orang masih anggap people power itu berbahaya. Saya kira enggak. People power itu semacam ekspresi non-elektoral, tetapi dengan ide yang kuat. Supaya ide perubahan itu tidak dicaplok dalam sistem elektoral resmi, maka lakukan itu dalam sistem yang informal, yang namanya people power, dengan memperkuat masyarakat sipil. Ini kalau kalkulasi pada peta politik hari ini, saya kira kalau jalurnya tetap elektoral, ya tidak mungkin Demokrat itu bertahan dengan gagasan perubahan. Itu karena pilihan-pilihan tersedia kan dia sudah memutuskan menutup pintu atau membakar jembatan dengan Anies, tapi di depan mata dia jembatan yang tersedia adalah Prabowo dan Ganjar kan gitu. Saya kira itu kesulitan yang cukup rumit untuk dipecahkan. Betul, itu rumit dan merumitkan juga semua orang yang berpikir bahwa pemilu 2024 itu akan membuat menghasilkan perubahan kan. Jadi sebetulnya yes, memang ini all the president man kan. Jadi Jokowi menguasai Anies melalui Caimin, menguasai Mega melalui Ganjar, menguasai Gerindra melalui Prabowo. Jadi sebetulnya kita tutup aja ide tentang perubahan. Jadi tetap ini ada tukar tambah. Jadi 2024 juga tukar tambah.
Nah, kalau Demokrat merasa bahwa semua udah tukar tambah, maka dia mesti ambil langkah yang di luar sistem. Nah, itu biasa aja kan. Bekerja secara politik di luar sistem itu justru investasi yang bagus buat 2009. Jadi bayangkan kalau Demokrat terus-menerus, atau bahkan ide yang lebih radikal lagi, Demokrat bilang kami tarik fraksi kami dari DPR sehingga DPR nggak ada fraksi Demokrat lagi kan. Itu lebih konkret supaya orang tahu Demokrat ingin bekerja bersama rakyat, nggak lagi bersama dengan sistem formal. Toh partainya nggak bubar, dia cuma bubarin fraksinya aja di DPR tuh. Walaupun kalkulasinya mungkin banyak orang, jangan dong karena ada efek interest. Tetapi kalau mau absolut secara etis, bubarkan fraksi sebagai protes tertinggi, ya Demokrat mesti bubarkan fraksinya di DPR. Ya, nah ini berkaitan dengan soal menempatkan orang-orangnya di tiga partai gitu ya. Tapi kemudian jadi pertanyaan besar, betulkah Caimin itu memang bergabung dengan Anies itu mendapat blessing dari Pak Jokowi? Ini jadi pertanyaan karena kan sekarang ini ada kasus di Kementerian Tenaga Kerja pada waktu Caimin masih menjadi menteri pada tahun 2012 kan sekarang dibuka lagi kasusnya oleh KPK begitu Bung Rocky, dan kemudian itu dipersoalkan oleh Nasdem, dan ini kita juga membaca, tapi saya mesti kasih catatan ini, media udah mulai mencatat katanya besok Caimin akan dipanggil oleh KPK, tapi ini sumbernya itu aparat penegak hukum gitu. Saya mesti hati-hati kalau ngomongin soal ini karena ada kasus kemarin yang menimpa Sudirman Said gitu, yang dia disebut bahwa dia menyebut bahwa kenapa Haji batal diusung itu karena batal digandeng oleh Anies karena ya dia masih mayor yang karbitan gitu, masih hijau dalam politik, dan ternyata itu tidak mereka tidak pernah wawancara dengan Sudirman Said, dan itu dimuat berbagai media-media yang selama ini ya cukup kredibel gitu. Bahaya nih, jadi hati-hati kita if menyebutnya besok ya dipanggil itu ya. Iya, kalau menyebut aparat penegak hukum, aparat yang mana tuh? Ya, ya. Karena intelijen juga menyebut diri aparat penegak hukum, tapi dalam motif disinformasi itu deh. Seringkali kita melihat juga bahwa memang sangat mungkin ini adalah sinyal yang tidak keluar dari sana, tapi keluar dari institusi lain, institusi intelijen misalnya tuh, untuk ngetes keadaan tuh. Tapi ya supaya gampang kita tunggu aja. Tapi seringkali seperti kemarin itu kasus media yang menuduh ucapannya Sudirman Said itu sebagai ucapan dia sendiri, akhirnya kan gagal untuk menerangkan bahwa bukan itu yang dimaksud tuh. Tapi itu udah menjadi citra buruk pada media kan, karena langsung memviralkan sesuatu yang memang itu clickbait. Tapi dalam soal Caimin sekarang, kelihatannya ada satu pihak yang masih menganggap bahwa kasus Caimin ini masih bisa diajukan untuk menimbulkan public outcry, gitu, menimbulkan pertanyaan maupun kemarahan publik. Itu yang sudah diujikan tuh. Apakah Jokowi bereaksi nanti itu kita tunggu tuh, atau apakah Nasdem bereaksi itu juga yang kita tunggu. Tetapi memang ada fakta bahwa itu belum sempurna diselesaikan kasus Caimin itu. Walaupun itu dari berapa 10 tahun lalu, tapi dia tetap sudah dari 10 tahun. Ya. 10 tahun. Tapi memang nggak mungkin dia akan luarsa karena statusnya tetap dalam pemeriksaan. Kalau itu ditanyakan pada KPK akan tetap didalami. Jadi pendalaman itu lama-lama juga menjadi hal yang ya keterangan berulang-ulang. Kalau didalami nggak ada faktanya, ya sebetulnya itu juga rekayasa kriminalisasi kan. Tapi sekali lagi poin kita dalam keadaan ketidakpastian politik, ada aja institusi yang berupaya untuk mengingatkan kembali bahwa ada kasus Caimin yang mungkin orang anggap itu kasus kardus duren yang berisi uang miliaran. Mungkin bukan itu kasusnya lagi tuh. Bukan kasus itu kasusnya beda. Susah. Ya itu semakin susah membuktikan. Nah, kasus yang belakangan ini yang menyangkut keamanan tenaga kerja itu yang sistem keamanan tenaga kerja itu. Jadi kelihatannya IT ya, proyek IT ini di kementerian. Ya, proyek IT itu perlindungan tenaga kerja yang akhirnya macet karena di korupsi itu. Tapi tetap jejak itu masih ada tuh, dan mungkin Caimin menganggap bahwa ini pasti diada-adakan nih. Walaupun udah ada jaminan bahwa begitu diucapkan kesepakatan atau pencalonan Anies dan Caimin, maka semua kasus itu ditunggu sampai selesai pemilu kan. Jadi ini mengejar waktu sebetulnya. Nah, kita bisa bayangkan siapa yang mengejar waktu untuk membatalkan Anies dan Caimin. Nah, itu kita mungkin bisa menduga tapi kita tidak bisa ucapkan.